Halo semuanya, salam semangat dan sehat selalu. Kali ini saya akan membahas tentang cell reference. Apa itu cell reference? Reference itu berasal dari kata referensi, yang artinya kita akan mengambil data dari referensi atau sumber data lain. Cell reference itu terbagi menjadi 3. Yang pertama relative reference, absolute reference, dan mixed reference. Kenapa kita perlu membahas cell reference? Biasanya kalau kita ingin mengcopy rumus atau formula, itu biasanya saat kita drag itu akan tercopy sumber data yang lain. Padahal kita menginginkan satu sumber itu tidak ikut tercopy. Nah, itu perlunya adanya cell reference. Artinya kita ingin mengunci sel atau kolom atau baris yang kita inginkan. Mari kita mulai yang pertama, yaitu relative reference. Kita akan menghitung harga totalnya. Pertama kita akan menghitung ini, artinya harga dikali dengan stok. Dengan cara tanda sama dengan, kita klik dulu tanda sama dengan, kemudian ini kita klik, itu B4, kali itu tanda bintang, kali C4. Nah, setelah itu kita enter. Setelah kita enter, 12.000 kali 10.000, betul ya, 120. Kita lihat rumusnya dulu. Nah, ini sudah benar. Kita ulangi lagi dengan mengenter. Jika sudah benar, kita copy dengan cara kita drag, klik dan drag ya. Arahkan sehingga menjadi tanda plus hitam, kita klik. Nah, kita cek rumus yang kedua. B5 kali C5. Ya, sudah benar. Kita cek yang lagi, B6 kali C6. Ya, sudah benar. Dengan cara mengcopy dan mendrag tadi, itu adalah relative reference. Relative reference. Artinya, sel yang di copy ini semua ikut berubah. Kalau kita cek lagi, ini B4 kali C4. Kalau kita cek yang kedua, B5 kali C5. Dia ikut berubah sesuai dengan sel yang dikali. Namun akan berbeda dengan yang kolom diskon 5%. Kita mulai dengan tanda sama dengan, berarti 120 ini dikali 5%. Kita klik sel 120, yaitu D4 kali 5%. 5% berada di sel H3. Kita enter. Nah, 120.000 itu 5%-nya adalah 6.000. Itu betul. Nah, sekarang coba kita drag. Kita copy. Nah, kok hasilnya 0. Kita cek. Ternyata D5 kali H4. Padahal H4 itu kosong. Berarti ini kita butuh penguncian tetap berada di sel ini. H3 yang 5% ini. Berarti perlu kita berikan tambahan absolut. Kita hapus ya rumusnya. D5 tetap. Saya hapus dulu aja. Saya hapus. Kita ulangi rumus yang pertama. Sama dengan 120 ini kita klik di sel di D4 kali itu tanda bintang, kemudian H3 kita klik. Nah, kita perlu ada tambahan notifikasi dolar ya. Kita kasih notifikasi dolar di depannya H.
dan di belakangnya dan di depannya 3 maksudnya ya, kita beri lambang dolar. Nah, pemberian ini saya hapus saja. Pemberian dengan tanda dolar itu artinya kita mengunci H3. H3 itu berarti di baris 3 kita kunci baris 3-nya, hanya tetap ya, tetap berubah, tetap tidak usah dikunci. Kita enter. Nah, hasilnya sama. Coba kalau kita drag atau kita copy, hasilnya bagaimana? Nah, muncul, ini sudah benar ya. Kita cek rumus kedua, dia tidak berubah, tetap H3. Cek lagi, tetap tidak berubah. Yang berubah hanya depannya saja. Nah, ini namanya absolute referensi. Absolute referensi. Nah, sekarang kita akan masuk ke mix referensi. Kita tuliskan dulu aja ya di sini. Sama dengan B11 kali C11. Kita enter. Kita centang biar sama. Nah, sekarang kita memberikan jawaban di diskon 5%. Caranya sama, berarti sama dengan klik, terus kemudian kali 5% ini tadi kan di H3, terus kemudian kita supaya mengunci data ini ya, 120 ini tetap di D dan barisnya berubah, berarti yang kita kunci adalah D-nya. D kita kunci dengan tanda dolar atau absolut ya, karena D-nya yang kita kunci, 11-nya angka setelah D ini kita biarkan, terus kemudian kita beri lagi di sini tanda dolar. Kita enter. Oh, bukan. Yang setelah H kita beri dolar. Kita enter. Coba kita copy. Sama ya dengan yang atas. Nah, setelah jadi, coba kita langsung drag ke kanan. Nah, betul. Kita cek. D11 kali I3. Nah, kita cek lagi. D-nya tetap dikunci, barisnya dia berjalan turun, itu sudah benar. Dan diskon 10%-nya, I-nya dia tetap terkunci. Maaf, yang dikunci adalah barisnya. Kemudian kita cek lagi D13, D-nya yang kita kunci, terus diskonnya yang kita kunci adalah barisnya. Nah, dengan pemberian dolar atau tanda absolut,
itu berarti kita sudah menjalankan namanya mixed reference. Semoga apa yang saya jelaskan ini tentang relative reference, yang artinya tidak ada kunci, jadi sel dan baris atau sel kolomnya itu tetap bisa berjalan, tetapi kalau absolut itu yang dikunci adalah salah satu kolom. Kalau mix itu berarti yang dikunci adalah beberapa sel atau kolom atau baris. Itu kalian bisa memahami. Jika ada soal nanti kalian bisa mengerti harus menggunakan formula atau rumus yang mana, apakah relatif, apakah absolut, apakah mixed referensi. Begitu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.